Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Asuransi adalah langkah yang bijak untuk memastikan masa depan yang stabil. KB, perkenalkan nama saya Hasrita dengan NIM 20253100816, Prodi Ilmu Aktuaria, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi asuransi tentang materi pertama mengenai dasar-dasar dan hukum asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan nasabah atau tertanggung untuk memberikan perlindungan finansial dari risiko tertentu sebagai imbalan atas pembayaran premi yang dilakukan nasabah. Perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau santunan jika terjadi peristiwa tidak terduga yang telah disepakati dalam polis, seperti kematian, kecelakaan, kerusakan harta benda, atau biaya medis. Yang kedua, prinsip asuransi. Di dalam asuransi terdapat prinsip-prinsip dasar di mana setidaknya ada 6 prinsip tentang asuransi di dalam dunia perasuransian yang bisa menjadi catatan kita, yaitu yang pertama insurable interest, yang kedua utmost good faith, ketiga indemnity, keempat proximate cause, kelima subrogation, dan yang terakhir adalah contribution. Yang ketiga, perjanjian asuransi secara umum. Adapun perjanjian asuransi secara umum yaitu asuransi adalah perjanjian. Berdasarkan hukum perjanjian, asuransi merupakan salah satu bentuk perjanjian. Objek asuransi. Objeknya meliputi benda, jasa, jiwa, raga, kesehatan, tanggung jawab, hukum, serta kepentingan lain yang dapat hilang, rusak, atau berkurang nilainya. Dan yang terakhir, polis asuransi. Perjanjian pertanggungan harus dibuat dalam akta yang disebut polis pasal 255 WVK. Yang keempat, hubungan antara tertanggung, penanggung, dan pihak lain. Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan atau legally bound yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa ketersediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain secara bertimbal balik. Materi kedua mengenai dalil halal haram dan penyelenggaraan usaha perasuransian dalam Islam. Yang pertama, pengertian. Dalil halal haram merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan atau benda itu halal atau diperbolehkan, atau haram atau dilarang. Dalil halal haram didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan para ulama. Penyelenggaraan usaha perasuransian adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mengelola risiko dan memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Usaha perasuransian dapat berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip-prinsip asuransi syariah sesuai dengan ajaran Islam. Mekanisme asuransi jiwa syariah menerapkan beberapa prinsip-prinsip syariat Islam di antaranya tolong-menolong atau ta'awun, adil, amanah, kerelaan atau ridha, kepercayaan, terbebas dari riba, terbebas dari perjudian, menghindari ketidakpastian atau gharar, dan yang terakhir adalah akad sesuai syariat Islam. Yang ketiga, penyelenggaraan usaha perasuransian syariah di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan usaha perasuransian syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang memberikan landasan hukum bagi industri asuransi syariah. Selain itu, peraturan pelaksanaannya mencangkup POJK Nomor 69 POJK 5/2016 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan. Materi ketiga,
Penyelenggaraan usaha asuransi. Penyelenggaraan usaha perasuransian adalah kegiatan memberikan jasa pertanggungan risiko berdasarkan kontrak antara pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung untuk memberikan penggantian antara kerugian yang mungkin diderita tertanggung. Ruang lingkupnya meliputi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, dan masing-masing versi syariahnya, serta kegiatan-kegiatan pendukungnya. Yang kedua, peran dan tanggung jawab perusahaan asuransi. Peran utama, perlindungan risiko finansial. Peran mendasar perusahaan asuransi adalah sebagai penanggung yang mengambil alih risiko finansial tertentu dari tertanggung. Transfer risiko. Asuransi memindahkan risiko kerugian finansial yang mungkin dialami individu atau harta benda akibat peristiwa tak terduga, seperti sakit, kecelakaan, atau kebakaran kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya, perlindungan finansial. Dengan adanya asuransi, tertanggung tidak perlu menanggung seluruh biaya kerugian secara pribadi, sehingga keuangan dan aset mereka terlindungi dan lebih stabil dalam jangka panjang. Yang ketiga, kendala dan tantangan penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia. Yang pertama, kendala utama industri perasuransian di Indonesia. Masalah kepercayaan publik dan tata kelola GCG, rendahnya literasi dan penetrasi asuransi, persyaratan permodalan dan konsolidasi, tantangan digitalisasi dan keamanan siber, pengawasan dan regulasi. Yang kedua, tantangan spesifiknya. Kompleksitasi produk unit link PAYDI, tantangan di asuransi, kesehatan dan BPJS, infrastruktur dan distribusi di daerah, risiko bencana alam, dan perubahan iklim, dan yang terakhir adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM. Materi keempat atau yang terakhir mengenai pembinaan dan pengawasan dalam perasuransian, yang dimana peran pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan asuransi. Peran pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan industri asuransi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertanggung jawab menetapkan regulasi, standar operasional, serta ketentuan praktik usaha yang bertujuan menciptakan industri asuransi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Selanjutnya, mekanisme pembinaan dan pengawasan yang diterapkan untuk memastikan perusahaan asuransi beroperasi secara sehat. Mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam industri asuransi merupakan sistem yang dibangun oleh pemerintah, terutama melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akhir, faktor-faktor yang menyebabkan perlunya pembinaan dan pengawasan dalam industri asuransi. Melindungi kepercayaan masyarakat, mencegah risiko kegagalan perusahaan, menjaga kesehatan keuangan perusahaan, mencegah praktik tidak sehat dalam industri asuransi, melindungi hak dan kepentingan konsumen, mengurangi risiko sistemik dalam sektor keuangan, membantu perusahaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola perusahaan atau good corporate, good governance. Kesimpulan, secara keseluruhan, materi-materi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai industri asuransi di Indonesia, mulai dari dasar-dasar hukum, prinsip operasional, jenis-jenis asuransi atau konvensional dan syariah, regulasi pemerintah, hingga tantangan yang dihadapi. Asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial dan stabilitas ekonomi. Namun, perlu dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan industri.